Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita. Kita lanjutkan belajar biologinya dengan melakukan praktikum respirasi pada serangga. Tujuan percobaan respirasi pada serangga adalah 1. Membuktikan bahwa pernafasan pada serangga membutuhkan oksigen. 2. Mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh serangga. 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada serangga. Pada percobaan ini, alat-alat yang dibutuhkan adalah 1. Respirometer sederhana. Respirometer ini terdiri atas dua bagian yang dapat dipisahkan, yaitu tabung spesimen yang merupakan tempat hewan atau bagian tumbuhan yang diamati, dan pipa kapiler berskala. Pipa berskala ini memiliki volume 1 mili yang dikalibrasikan teliti hingga 0,01 mili. Kedua bagian ini dapat disatukan dengan rapat sehingga kedap udara dan didudukkan pada penumpu atau landasan kayu atau logam secara mendatar. 2. Timbangan Ohaus. 3. Jarum suntik atau pipet tetes. 4. Stopwatch. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1. 3 ekor serangga dengan berat berbeda, bisa menggunakan belalang, jangkrik, kumbang, capung, dan lain-lain. Pada praktikum kali ini kita menggunakan jangkrik. 2. Cairan berwarna, kita menggunakan cairan eosin yang berfungsi sebagai penanda oksigen yang dihirup oleh organisme percobaan, yaitu jangkrik. 3. Kristal NaOH atau KOH. Kristal NaOH berfungsi sebagai pengikat CO2. 4. Kapas atau tisu. 5. Plastisin atau vaselin. Cara kerjanya, pilihlah jangkrik yang masih lincah dan mempunyai ukuran tubuh yang sesuai dengan volume tabung serangga pada respirometer, kemudian timbang berat jangkrik tersebut. Lepaskan bagian tabung dari respirometer, kemudian masukkan kristal NaOH, beri penyekat menggunakan kapas atau tisu ke dalamnya untuk menghindari agar hewan tidak bersentuhan langsung dengan NaOH. Masukkan jangkrik ke dalam tabung respirometer, kemudian hubungkan tabung dengan pipa berskala hingga rapat. Untuk mencegah kebocoran, sambungan tadi diberi vaselin atau plastisin dengan merata. Kemudian kedua bagian ini, tabung hewan dan pipa berskala, dipasang pada landasan secara mendatar. Pada ujung terbuka dari pipa berskala ditutup dengan jari beberapa saat, kemudian diberi tetesan cairan eosin pada skala 0. Amati volume O2 yang diserap
yang ditunjukkan oleh pergerakan cairan eosin pada pipa berskala setiap 1 menit sekali selama 3 menit. Caranya adalah dengan melihat skala pada pipa respirometer. Volume dihitung berdasarkan selisih posisi awal eosin dengan posisi terakhir eosin pada pipa berskala setiap 1 menit sekali selama 3 menit. Catat hasil pengamatan pada tabel pengamatan pada 1 menit pertama dan lanjutkan pengamatan pada 1 menit kedua dan 1 menit ketiga. Lakukan kegiatan yang sama untuk jangkrik yang lain dengan berat yang berbeda. Setelah diperoleh data lengkap, lakukan perhitungan untuk menentukan volume oksigen yang digunakan untuk respirasi serangga yang dinyatakan dalam satuan mili per menit. Kristal NaOH yang digunakan dalam percobaan berfungsi sebagai pengikat CO2 yang dihembuskan oleh jangkrik yang berada dalam tabung respirometer. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan dari cairan eosin di dalam pipa berskala disebabkan penggunaan oksigen dari jangkrik tersebut. Berdasarkan data pengamatan, diperoleh data volume oksigen yang digunakan oleh ketiga jangkrik percobaan pada 1 menit pertama, 1 menit kedua, dan 1 menit ketiga. Ketiga volume tersebut kita jumlahkan untuk respirasi pada total waktu, yaitu selama 3 menit. Kemudian kita hitung rata-rata volume oksigen yang digunakan oleh masing-masing jangkrik per menit. Ternyata dari data terlihat bahwa pada jangkrik pertama yang memiliki berat 0,7 gram, volume oksigen yang digunakan adalah 0,15 mili per menit. Pada jangkrik kedua yang memiliki berat 1 gram, volume oksigen yang digunakan adalah 0,18 mili per menit. Pada jangkrik ketiga yang memiliki berat 1,5 gram, volume oksigen yang digunakan adalah 0,23 mili per menit. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada jangkrik dengan berat tubuh lebih besar, maka penggunaan oksigen untuk respirasi juga lebih besar. Dari kegiatan praktikum respirasi serangga ini, kita dapat mengetahui bahwa serangga menggunakan oksigen untuk respirasinya. Kita juga bisa menghitung volume oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi serangga percobaan. Semakin berat tubuh serangga, semakin besar pula kebutuhan oksigennya. Dengan kata lain, kebutuhan oksigen untuk respirasi dipengaruhi oleh berat organisme. Dapatkah kalian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi yang lain? Sampai di sini dulu video kegiatan praktikum respirasi pada serangga. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.